Apa yang menurut hati Tuhan di tempat ini? Hari ini saya akan menamai tema yaitu manusia Kristus. Manusia Kristus. Manusia Kristus adalah alasan kita untuk mempunyai kehidupan, tujuan hidup. Pada mulanya, kita tidak diciptakan oleh Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia. Pada mulanya kita bukan diciptakan untuk itu. Memang mengagetkan. Loh Pak, kok nyeleneh? Bukankah tadi dikatakan menyembah di dalam roh dan kebenaran? Bukankah ada tulisan dikatakan, pujilah hai jiwa Dia jiwaku. Pada mulanya, manusia bukan diciptakan hanya untuk, mungkin saya koreksi, bukan hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Tetapi pada mulanya, manusia itu diciptakan untuk menguasai alam materi ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26. Kejadian pasal 1 ayat ke-26. Marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar kita dan menurut rupa kita. Dan biarkanlah mereka berkuasa atas segala makhluk yang ada di laut, makhluk yang ada di udara, dan binatang-binatang yang ada di ladang, beserta binatang-binatang yang melata. Ayat 27. Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia di dalam gambar Allah. Di dalam gambar Allah diciptakanlah dia olehnya. Laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka oleh Dia. Saya ulangi. Marilah kita menciptakan penguasa, manusia, otoritas, supaya kita dapat bekerja melalui mereka di dalam gambar kita. Marilah kita menciptakan manusia di dalam gambar Yesus, gambar firman, gambar otoritas, dan menurut rupa Roh Kudus, karakter-karakter ilahi, power, dinamiso, kekuatan yang mengalahkan segala-galanya. Maka biarkanlah mereka berkuasa atas segala binatang-binatang di laut, segala binatang-binatang di udara, imajinasi, binatang-binatang yang ada di padang, dan binatang-binatang najis yang melata. Kemudian Allah menciptakan hati manusia di dalam gambar Allah itu sendiri. Dan di dalam gambar hati manusia, Dia menciptakan Adam, sebuah orang jiwa. Diciptakanlah Adam di dalam Yesus. Pikiran dan emosi diciptakanlah mereka oleh Tuhan Yesus. Kita diciptakan untuk berkuasa, melakukan kehendak Bapa di dalam alam materi ini. Kita diciptakan untuk berkuasa, bukan diciptakan untuk jatuh, depresi, pingin bunuh diri, gak punya arahan, gelap. Kita bukan diciptakan untuk kalah, tetapi kita diciptakan untuk menyenangkan hatinya dengan melayani Dia, berkuasa atas segala ciptaan. Oleh karena itu, Allah Bapa memberikan sebuah jalan, yaitu anak. Yaitu anak domba Allah yang sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Berarti dunia belum ada. Berarti artinya Adam belum ada. Berarti artinya pohon pengetahuan yang baik dan jahat
pohon kehidupan belum ada, yang artinya perempuan itu juga belum ada, yang artinya ular itu belum ada, tetapi semua itu sudah disediakan. Anak domba sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Bapak dan anak. Anak itu adalah sebuah jalan untuk mencapai kesempurnaan. Karena Yesus berkata, "Hai, jadilah engkau sempurna seperti Bapakmu yang sempurna." Oleh karena itu, Tuhan sediakan namanya anak tangga, supaya kita dari anak kita bisa naik ke level 1, dari anak tangga kita bisa naik ke level 2 dan menjadi di dalam gambar firman dan menurut rupa Roh Kudus. Tanpa anak mustahil kita menjadi seperti Bapa. Jadi Bapa itu bukan kasih yang egois. Yang penting saya yang maha tinggi, kowe itu pion-pion kecil, pokoknya nyembah saya. Rupanya kasih itu adalah sebuah undangan untuk menjadi seperti Dia. Ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam pertama, dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa Adam pertama menjadi jiwa yang hidup, tetapi Adam terakhir adalah roh yang memberi kehidupan. Jadi ada 2 kali proses untuk membuat manusia menjadi seperti Bapa. Ketika kita menjadi seperti Bapa, bukan berarti kita ingin memberontak kepada Dia. Tetapi sesungguhnya tidak ada Bapa yang sehat. Karena sekarang banyak bapak yang gak sehat. Ya, membunuh anaknya sendiri, memperkosa anaknya sendiri, menjual anaknya sendiri, gak sehat. Saya katakan bapak yang sehat tidak mungkin. Seorang bapak yang lemah, mungkin kurang secara ekonomis, mungkin dia adalah seorang tukang becak. Tapi bapak yang sehat itu tidak mungkin mengatakan, "Anakku, janganlah engkau sekolah pintar-pintar. Nanti bapak kalah, kamu hina bapak cuma tukang becak. Kamu jangan jadi insinyur, jangan jadi dokter, kamu jadi tukang kuli. Besok saya kenalkan sama teman saya tukang kuli, supaya kamu gak jadi terlalu pintar dan menghina bapak." Apakah seperti itu bapak yang baik? Begitu pula undangan untuk kita bisa menjadi bukan setara, tetapi menjadi sama di dalam kasihnya, itu bukan sebuah pemberontakan. Tadi dikatakan dalam kesaksiannya bahwa oleh karena Israel yang tegar tengkuk, mereka meneliti hukum Taurat. Mesias kapan datangnya? Mesias kapan datangnya? Tetapi ketika Mesias datang, yang terjadi adalah penolakan. Yesus ditolak sebagai Mesias. Dikatakan, oh itu bukan Mesias. Mesias gak seperti Yesus. Allah Bapa mengirim Mesias untuk datang kepada Israel. Tetapi Israel gagal menemukan Mesias yang sudah dikirimkan. Dan kita bangga jadi orang Kristen. Oh, makanya jangan kayak Israel tuh tegar tengkuk. Ya kan? Punya firman tapi gagal melihat Mesias. Saya katakan kepada kita semua pada saat ini, sekarang saatnya Bapak mengirimkan Roh Kudus. Berapa banyak gereja yang peduli sama Roh Kudus? Berapa banyak gereja yang sebelum acara menunggu Roh Kudus? Kalau Roh Kudus nggak datang, kita nggak usah acara. Berapa banyak? Kita jangan bangga kalau orang Israel itu tidak menemukan Yesus. Banyak gereja malah nggak menemukan Roh Kudus yang telah dikirim untuk masa gereja ini. Wah, tapi kita bangga. Iya itu. Makanya Israel itu jangan tegar tengkuk. Kita gereja pun gagal melihat Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Apakah engkau sudah menyapa Dia pagi hari ini? Oh Roh Kudus, aku bangun. Oleh karena kasih anugerah-Mu yang besar, Engkau telah memberikan aku 1 hari lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Apakah engkau sudah menyapa Dia? Kalau Anda belum bertemu Roh Kudus.
Zaman itu setiap orang yang mengikat Yesus itu bukan disebut sebagai Yesusnian ya. Contohnya kalau kita pengikut Nikolas kan Nikolatians ya. Pengikut protes, agama Kristen protes, kita bilang Protestan ya kan. Pengikut ada annya. Berarti kan harusnya Yesus itu kan Yesusan gitu ya. Yesusnian gitu. Tetapi enggak. Kenapa kita disebut sebagai Kristus? Kristen. Pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus, pengikut Kristus. Karena manusia Kristus itu pada zaman mula-mula yang diutamakan untuk tumbuh di dalam hati manusia. Saya akan ajarkan yang terpenting adalah mencari Tuhan ke dalam. Nanti saya akan ajarkan. Buka dalam Yesaya pasal 35 ayat 8. Yesaya pasal 35 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, jadi gereja mula-mula itu mereka selalu mengutamakan Kristus. Oleh karena itu sampai Paulus mengatakan hidup adalah Kristus. Nanti di akhir daripada firman saya berdoa supaya kalian mengerti mengapa hidup adalah Kristus. Tolong Yesaya pasal 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya. Jalan raya itu apa? Jalan tol ya. Dulu kalau kita mau ke sini mungkin 2,5 jam ya. Tapi karena ada jalan tol lewat Mojokerto, turun pergi Jombang, cepat, cuma 1 jam ya. Jadi jalan tol itu adalah jalan yang bebas halangan dan lebih cepat dan jalannya ke atas, di atas ya. Di situ akan ada jalan tol, jalan raya yang akan disebut sebagai jalan suci, jalan kudus. Orang yang najis, orang yang gak mau menyangkal diri, menyangkal matanya, menyangkal hidupnya, yang masih suka keinginan daging, yang masih suka keinginan mata, yang masih suka keangkuhan hidup, mereka yang najis tidak akan melintasinya. Dan orang-orang bodoh pun itu gak akan tersesat di atasnya. Jadi walaupun kita orang bodoh, pokoknya gak ngerti firman, ora popo. Yang penting tulus ada di jalan-jalan itu, kita tidak akan mengembara atau tersesat. Apakah jalan itu? Jalan suci dan jalan kudus itu adalah jalan berbahasa lidah. Karena bahasa lidah adalah sebuah jalan yang besar untuk meminta kepada Bapa segala hal-hal yang kita perlukan, tetapi kita tidak ketahui. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Karena ada 3 macam bahasa lidah. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-22. Ada 3 macam bahasa lidah. Yang pertama adalah bahasa lidah sebagai tanda. Yaitu ini, karena itu karunia bahasa roh atau bahasa lidah adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Artinya yang bukan yang belum percaya, tetapi kurang percaya. Kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Ini yang pertama ya. Jadi bahasa roh itu adalah sebuah tanda. Ayo kita katakan sama-sama, sebuah tanda ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa lidah itu, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dan kemudian mereka setelah mengatakan dalam bahasa-bahasa lain, yang di Pulau Jawa yang sampai di paling pucuk gitu ya, kayak di Ngawi, loh kok bisa bahasa Ngawi kan gitu ya. Bahasa-bahasa lain. Karena tidak mungkin murid-murid itu mengerti 70 bahasa, karena yang hadir waktu itu kan 70 orang. 70 orang Pak ya. Bahasa lain adalah sebuah kegunaan yang nomor 2, yaitu jalan tol tadi. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Kita ulang yang tadi pertama itu. 1 Korintus pasal 14 ayat 2.
Oke. Ini ya 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang tahu mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal rahasia. Hal-hal rahasia apa? Hal-hal rahasia hidupmu sendiri. Setiap manusia yang menerima Tuhan Yesus, maka roh Tuhan itu akan masuk ke dalam dirinya. Dan dia ada tinggal di dalam perut kita. Saya pernah katakan ya, kenapa kok di perut? Saya pernah ceritakan di sini. Karena pertama kali kita nafas, kita masih jadi embrio, jadi bayi kecil di perut ibu, bernafas lewat perut. Jadi di dalam perut kita ini ada roh Tuhan Yesus yang adalah Kristus. Dan roh dari Tuhan Yesus yang ada Kristus ini menyimpan segala visi dan misi hidup saya sendiri. Hidupnya saya, Pak Hadi sendiri. Bukan rahasia hidup orang lain. Dan semua rahasia ini hanya bisa dibuka oleh Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus menyatakan Kristus yang adalah roh di dalam perut kita ini. Jadi ketika kita berbahasa lain, berbahasa lidah, kita membuka alam-alam dimensi realita masa depan kita. Mungkin pada suatu saat kita suatu hari akan dicapet, kemudian kita akan ditendang dan kemudian kita akan dipukuli oleh orang banyak. Tetapi pada masa itu Tuhan sudah tahu. Tetapi jiwa kita tidak tahu. Nah, ketika kita berbahasa lidah, kita meminta Roh Kudus membuka rahasia apa yang akan terjadi pada hari itu. Kita doakan supaya tidak terjadi hal-hal yang buruk. Itulah perihal yang ketiga, penggunaan bahasa lidah, terutama untuk membukakan segala dimensi dalam hidup kita, supaya kita benar-benar bisa hidup di dalam jalannya yang kudus. Tanpa bahasa lidah, maka kita tidak akan bisa membuka dimensi rahasia-rahasia Allah atas hidup kita. Siapa yang sudah bisa bahasa lidah di sini? Boleh angkat tangan? Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa di sini. Bahasa lidah, bahasa roh, bahasa lidah itu. Buka dalam Markus pasal 12 ayat 30. Markus pasal 12 ayat 30. Kalau Tuhan izinkan kita boleh ya minta baptisan Roh Kudus supaya kita bisa berbahasa bahasa lidah ya. Loh Pak, tapi kan nggak boleh Pak, dilarang Pak. Di sana dikatakan kalau engkau berkumpul engkau nggak boleh semua ngomong bahasa lidah. Nanti dikatakan ada orang baru dikatakan kowe gila, ya kan, perkumpulan orang gila, enggak ngomong nggak jelas. Tetapi ada ayatnya juga yang mengatakan janganlah engkau melarang seseorang pun berbahasa lidah. Karena waktu itu di Korintus terjadi kekacauan. Hanya kepada Korintus. Markus pasal 12 ayat 30 dikatakan di sini lah. Ayo kita baca sama-sama supaya nggak ngantuk ya. 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saya beritakan dalam kerendahan hati dan dalam firman Tuhan bahwa manusia mempunyai 4 dimensi dalam hidupnya. 4 dimensi manusia yang harus dijaga. Dimensi apa? Manusia mempunyai namanya dimensi wadah hati. Manusia juga mempunyai wadah jiwa. Dan juga manusia mempunyai wadah pikiran. Dan manusia juga mempunyai wadah kekuatan atau dikatakan kekuatan. Jangan sampai wadah hati ini dikuasai oleh kegelapan. Jangan sampai wadah jiwa ini dikuasai oleh ikatan-ikatan dosa. Jangan sampai wadah pikiranmu ini dikuasai oleh pikiran-pikiran jahat. Dan jangan sampai engkau mengizinkan wadah kekuatanmu diisi mantra-mantra, tenung, energi-energi negatif dari dunia ini.
Setiap hari kita harus bisa minta ampun kepada Tuhan dalam 4 wadah ini. Maka engkau akan dipulihkan. Nanti saya akan tuntun. Pertama adalah, Tuhan ampunilah hatiku, terangilah jalanku, biarkanlah kegelapan keluar dari hatiku. Oh Tuhanku yang baik, ampunilah jiwaku dari ikatan-ikatan dosa, semua keinginan-keinginan dosa yang telah aku lakukan dulu, sehingga dosa itu mengikat aku. Waktu Kain sebelum membunuh Habel, dikatakan, oh Habel, oh Kain, mengapa mukamu murung? Kalau engkau tahu untuk berbuat baik, maka mukamu akan berseri. Tetapi kalau kau tidak melakukannya, maka dosa sudah berada di dalam pintumu. Dosa itu seperti harimau. Dan bila engkau mengingininya, dosa itu mengingini Kain. Tapi kalau Kain sudah dimakan oleh dosa, maka keinginanmu adalah mengikuti dosa. Tetapi engkau harus bisa menguasai dosa. Itu dia ada di dalam Kejadian pasal 4. Jadi kita harus mau dilepaskan oleh ikatan-ikatan dosa. Yang ketiga, kita harus minta ampun. Oh Tuhan, ampunilah segala pikiran-pikiranku yang kotor, pikiran-pikiranku yang najis, pikiranku yang penuh dengan iri hati. Kiranya pikiran-pikiran Kristusmu, yaitu Roh Kudusmu sendiri mengilhamkan aku, sehingga pikiranku penuh dengan pikiran Kristus, menjadi wadah pikiran Kristus. Ada seorang pengkhotbah, dia mengatakan begini, setan tahu nggak apa yang kamu pikirkan? Nah, banyak orang Kristen bilang, nggak tahu Pak, setan itu cuma tahu dari gerak-gerik kita. Kalau kita mau ke kanan, dia tahu, dia mau ke kanan. Saya beritahukan kepada Anda semua, setan tahu apa yang kau pikirkan. Karena setan berkomunikasi melalui telepati. Satu dengan lain mereka berpikir dan mereka tukar komunikasi dengan hanya berpikir. Jadi kalau kita berpikiran najis, setan itu benar-benar mendengar seperti Anda mendengarkan suara saya saat ini. Lalu bagaimana cara setan dan para malaikat itu pindah tempat? Setan dan para malaikat, makhluk-makhluk roh, berpindah tempat hanya dengan imajinasi. Kalau saya imajinasi saya lagi di kamar, sekarang saya sudah ada di kamar. Oleh karena itu jagalah pikiran-pikiranmu dari segala yang najis, segala yang jahat, segala yang tidak baik di hadapan Tuhan. Segala pikiran yang meninggikan dirimu sendiri, jagalah itu. Minta ampun. Dan terakhir kita berdoa, oh Tuhanku, kiranya Engkau mengampuni segala kekuatanku, segala energi yang ada di dalam tubuhku, dari segala mantra, dari segala kutukan yang orang lemparkan terhadap aku, dari segala hawa-hawa negatif yang ada di sekitarku. Kalau kita pernah pergi ke kuil, kita lihat ada orang belajar samadhi, belajar reiki, belajar chi, apapun lah itu, prana, terserah. Itu adalah pusaran-pusaran energi yang diserahkan oleh manusia itu kepada iblis. Oleh karena itu kita lihat ada ular di dalam kundalini yang naik ke atas. Karena manusia itu ingin dikuasai iblis dalam 7 unsur dalam hidupnya. 7 kekuatan itu diserahkan supaya dia bisa melihat iblis. Orang itu sangat susah untuk dilepaskan. 4 wadah ini menjadi sesuatu yang sangat penting harus kita jaga. Yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bebaskan dari segala kematian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Bebaskanlah dirimu dari segala ikatan dosa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu. Bebaskan pikiranmu dari pikiran jahat dan kuasai dengan pikiran Kristus. Dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala kekuatanmu. Berjaga-jagalah apa yang kau datangi. Puri, kuburan, apapun itu. Minta Roh Kudus untuk menyelimuti kita selalu. Mari kita buka dalam Efesus pasal 6 ayat ke-12. Efesus pasal 6 ayat ke-12. Karena perjuangan kita, itu bukan perjuangan ya,
Itu kalau di Yunaninya pergumulan. Jadi pergumulan itu adalah wrestling di mana Anda kadang di bawah, Anda kadang di atas. Pergulatan. Karena pergulatan kita bukanlah melawan darah dan daging, itu benar. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan apa? Sama-sama roh-roh jahat di udara, ya. Bahasa Yunaninya adalah tetapi melawan Arkasias, dari kata Arkasias, ark itu yang pertama, prinsipalitas, kekuatan yang paling besar, prinsipalitas Arkias. Dan yang kedua adalah melawan penguasa-penguasa, itu adalah bahasa Yunaninya exousias, otoritas. Contohnya polisi berhentikan truk yang besar, dia cukup tangannya begini. Tapi kalau Anda pakai kaos begini pasti ditabrak sama truk. Amin, betul ya. Kowe sapa kalau ngebeleng? Paling kalau enggak dibela, gitu ya. Biar bangun ya. Dan melawan penghulu dunia yang gelap ini. Itu bahasa Yunani kosmos apa begitu. Jadi alam semesta. Dan melawan jahat, melawan roh-roh jahat di udara itu pneumatika. Jadi memang roh, energi. Jadi perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tubuh ini, tetapi melawan segala yang dalam isi hatimu. Keinginan-keinginan cabul, keinginan-keinginan najis dalam hatimu. Prinsipalitas, pokoknya prinsipku begini. Orang tuh harus gini-gini, gak boleh yang lain. Prinsipalitas dalam hatimu. Itu kamu harus tundukkan. Dan melawan penguasa-penguasa, itu adalah jiwamu. Keinginan-keinginan dosa. Jadi makanya tadi kalau dosa sudah masuk, dosa judi sudah masuk, dia menjadi penguasa jiwamu. Makanya tundukkan jiwamu. Dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Di atas ini ada namanya alam mental. Yang membuat orang tabrakan, yang membuat orang pikiran negatif, pikiran jahat, pemerkosaan, pembunuhan, itu semua ada di alam mental. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, itu diserang di pikiran. Makanya kasih Tuhan Allahmu dengan segala pikiran. Pikiranmu ini harus dipenuhi pikiran Kristus, bukan diserang oleh penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan terakhir, melawan roh-roh jahat di udara adalah energi-energi yang tadi saya katakan. Kalau Anda ke tempat-tempat yang tidak layak, di sana ada sebuah energi-energi yang tidak baik. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Saya akan katakan sekali saja. Manusia ini unsurnya ada 4 itu tadi. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian itu ada laki-laki dan perempuan. Di dalam laki-laki itu ada hati dan jiwa seseorang. Dan di dalam perempuan itu ada namanya pikiran dan emosi. Tolong dibayangkan aja ya. Di dalam laki-laki itu ada hati dan jiwa. Di dalam perempuan itu ada pikiran dan emosi. Jadi di dalam sebuah manusia ini ada laki-laki dan perempuan itu. Oleh karena itu, saya akan katakan yang penting ini ya sekarang ya, adalah cara datang kepada Tuhan. Cara datang kepada Tuhan. Setiap Anda datang kepada Tuhan, Anda harus bisa menundukkan perempuan kita di dalam diri kita. Oleh karena itu makanya Tuhan mengatakan, Tuhan menidurkan Adam dan menarik keluar dari dalam diri Adam dan membuat perempuan dan membawanya ke Adam. Terus Adam bilang apa? Nggak tahu ya. Inilah tulang daripada tulangku dan daging daripada dagingku. Adam mengatakan, pikiran adalah keluar dari hatiku. Pikiran itu sama dengan hatiku. Emosi itu sama dengan jiwaku. Oleh karena itu pikiran jahat keluar dari hati. Bukan apa yang masuk dalam tubuh kita itu yang membuat seorang itu najis, tetapi apa yang keluar dari hatinya kepada pikiran dan mulutnya, itulah yang membuat orang najis.
Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, nomor satu, Anda tidak akan dapat ketemu Tuhan kalau Anda tidak menundukkan pikiran dan emosimu. Anda harus bisa belajar tenang dan menundukkan pikiran dan emosi. Anda harus bisa menundukkan perempuanmu di dalam dirimu. Karena ada firman-Nya yang mengatakan, berdiam dirilah di hadapanku dan ketahuilah bahwa aku adalah Allahmu. Jadi yang boleh menghadap kepada Tuhan itu bukan pikiran, bukan emosi. Karena itu perempuan gak boleh. Makanya di gereja dikatakan firman-Nya, perempuan tidak boleh mengajar, perempuan tidak boleh untuk berkata-kata dalam gereja. Itu bukan secara literal, tetapi pikiran kita dan emosi kita tidak boleh bekerja di dalam melayani Tuhan. Yang boleh dilayakkan ketemu Yesus itu adalah laki-laki, yaitu jiwamu dan hati yang baru yang telah diberikan oleh Roh Kudus. Kalau bingung, doa sama Tuhan, minta untuk ketemu. Selamanya Anda tidak memahami hal ini, Anda tidak akan bisa masuk ke dalam hadirat-Nya. Cara yang paling mudah adalah tenangkan jiwamu, tenangkan emosimu, tenangkan pikiranmu. Kemudian konsentrasikan ke dalam perut dan pandanglah Yesus dengan hatimu. Caranya gimana? Mintalah, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan menemukan. Jadi apa yang Anda boleh pahami secara pikiran, itu Anda harus doakan. Tuhan, wong iku dabrus Tuhan. Aku ora ro dhek ngomong katanya wis pokoke rada bingungi Tuhan. Datang harus pakai laki-laki dan segala macam. Tunjukkan kepadamu, aku minta sama kamu untuk engkau membimbing aku ketemu dengan engkau. Maka engkau akan mendapatkan. Harus minta. Banyak orang Kristen tuh gak minta. Kenapa? Kalau gak minta tiba-tiba Tuhan mengasih. Setan komplain, loh orang ini gak minta kamu kasih. Oleh karena itu mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Kalau kita membaca di dalam Ezekiel pasal 1, di sana dikatakan ada kerubim. Rupa kerubim itu adalah, saya bukakan di sini ya, karena ini penting sekali untuk kita. Rupanya kerubim yang di depan itu adalah anak manusia, anak muka seperti manusia. Yang sebelah kanan itu adalah lembu. Yang sebelah kanan adalah singa. Sebelah kanan adalah singa, sebelah kiri adalah lembu, yang belakang itu adalah Raja Wali. Itu mukanya kerubim. Mukanya ada 4. Yang sebelah kanan itu singa, itu sama dengan otak kanan kita, otak kreatif. Kita lihat kalau singa makan, dia harus berburu. Berburu itu harus kreatif. Kalau nggak kreatif, nggak mungkin kudanya datang sendiri. Makanin dong, saya dimakan dong sama kamu, nggak mau dia kudanya ya. Harus kreatif. Yang otak kiri adalah lembu. Dia adalah binatang logika. Makanya kita berpikir dengan logika sebelah kiri. Kalau Anda malam-malam suka mimpi-mimpi, besok yang sakit pasti yang otak sebelah kanan, karena bermimpi itu adalah kreativitas. Kalau Anda suka ngerjain hitung, yang capek pasti sebelah kiri. Dan yang belakang adalah Raja Wali. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1, dikatakan berkuasalah atas segala binatang di air, segala binatang di udara, itu Raja Wali yang di belakang. Segala binatang buas itu singa. Dan segala binatang ternak itu adalah lembu. Dan segala binatang melata. Yang gak ada kan berarti kan binatang di laut. Binatang di laut itu adalah simbol daripada manusia. Setiap manusia pasti keluar dari air ketuban. Gak ada satupun manusia yang keluar dari air ketuban. Semua keluar dari air. Musa simbol firman. Keluar artinya diambil dari air. Baptisan kita mati dan keluar harus dari air. Karena air adalah simbol manusia itu sendiri. Tetapi kita ketika mau ketemu Tuhan, kita harus bisa menguasai keempat-empat ini. Yang pertama adalah lembu. Itu paling susah. Karena itu adalah lifestyle kita. Dahulu waktu di dalam kitab Imamat, bila kita ingin mempersembahkan lembu, itu adalah persembahan atonement. Artinya persembahan mengembalikan hati bapak dan anak. Jadi itu adalah persembahan perdamaian antara
bapak dan anak. Lembu itu pertama harus dikuliti. Jadi kulitnya setelah dipotong, darahnya diambil. Kemudian darahnya itu dicucurkan di dalam 4 tanduk. Di dalam korban bakaran itu ada kayak barbecue besar gitu ya. Barbecue ya, jangan lapar ya. Barbecue besar gitu ya. Di sana ada 4 tanduk. Darahnya itu dicipratkan ke dalam 4 tanduk. Yang artinya darah kita itu dicipratkan dalam tanduk Tuhan. Artinya engkau adalah menaraku, engkau adalah kubu pertolonganku. Itu artinya darah ditaruh di tanduk. Setelah itu lembu tadi harus dikulitin karena tidak layak mempunyai kulit binatang. Oleh karena itu di dalam Kejadian pasal 3 kita lihat Tuhan Allah memberikan kulit binatang sebelum diusir ke Eden. Tuhan Allah memberikan kulit binatang, tapi ketika sekarang kita datang kepada Tuhan, kita harus melepaskan kulit kita, kulit binatang kita. Kemudian kakinya akan dipotong-potong. Ususnya dan kakinya akan dicuci. Dan setelah itu segala kaki dan usus dan badan yang telah dipotong-potong tadi dan kepala dibakar bersama-sama. Itu adalah persembahan yang paling indah yang kita bisa berikan. Apa itu? Tubuh itu dipotong-potong seperti biji yang jatuh ke tanah, tetapi dia harus pecah. Kalau biji itu tidak pecah, tunasnya nggak keluar. Betul? Biji itu harus jatuh ke tanah dan pecah. Pecah itu artinya tubuh lembu itu harus dipotong-potong. Jadi tubuhnya diberikan, kakinya diberikan, ususnya yang tadi penuh dengan kotoran dicuci juga harus dibakar bersama kepalanya, yaitu pikiran Kristus, dibakar bersama-sama dalam api. Yang artinya Yohanes mengatakan, aku membaptis engkau dengan air, tetapi nanti dia yang akan datang, tali kasutnya pun aku tidak dapat membukanya, aku tidak layak. Dia akan membaptis engkau dalam roh dan api yang membuat bakar lembu itu tadi. Kita adalah lembu itu yang harus mau untuk digiring dan dibakar, dipotong-potong dan siap untuk dibakar. Mungkin lambunya nggak mau, ditarik lagi sama Tuhan, nggak mau, terus ditarik sampai harus bisa jam 4 pagi bangun berdoa. Kalau malam udah capek pulang, aku tak nonton YouTube sama TikTok enak scroll. Aku udah capek Tuhan kerja seharian. Tetapi firman Tuhan katakan engkau doa lutut merubah lifestyle kita. Apakah kita mau menjadi lembu itu? Dikulitin oleh kulit binatang, dipotong-potong hidup kita dan dibakar bersama kepalanya. Itu adalah persembahan yang sangat harum di hadapan Tuhan. Maka engkau akan melihat roh Bapa itu datang dalam kehidupanmu. Kita buka dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-3. Jadi sekarang kita tahu bahwa memang betul apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa kita bukan diperintahkan untuk setiap minggu ke gereja, tetapi ada sebuah upaya yang harus kita cari dalam hidup ini, yaitu supaya kita menyatu dengan Kristus. Oleh karena itu saya katakan, hidup adalah Kristus. 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiranmu, pikiran itu adalah di dalam perempuan itu tadi ya, pikiran. Karena perempuan itu mental. Isinya perempuan apa tadi? Pikiran dan emosi. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Peperangan manusia itu ada dalam pikiran. Oleh karena itu kalau kita menjadi umat Tuhan, kita tidak bisa menundukkan pikiran kita dan emosi kita. Kita tidak bisa mendiamkan perempuan di dalam hidup kita. Di dalam diri kita ini ada perempuan
Setiap laki-laki ada perempuan, setiap perempuan ada perempuan. Kalau kita tidak bisa mendiamkan, suruh dia diem, maka Tuhan tidak akan datang. Karena Tuhan tidak berbicara kepada perempuan. Tuhan tidak pernah berkomunikasi kepada perempuan. Tuhan berkomunikasi kepada lelaki-lelaki. Yaitu dia berkomunikasi lewat hatimu dan lewat jiwamu. Selama engkau mencari Tuhan, usahakan setiap detik. Oleh karena itu Paulus mengatakan, berdoalah senantiasa. Maksudnya fokus, pikir, biarkan pikiran dan emosi, biarkan perempuanmu tuh selalu tersungkur kepada laki-laki di dalam dirimu, tersungkur kepada hatimu, dan biarkanlah hatimu selalu melihat wajah Tuhan. Latihlah, dilatih. Caranya bagaimana, Pak? Nah, ini sekarang saya akan katakan caranya. Caranya adalah sisakan waktu. Datang ke hadapan Tuhan, mungkin setel lagu-lagu yang biasa-biasa saja. Jangan yang ada suaranya, kayak tadi, apalagi yang lagu praise, jangan. Lagu worship di YouTube kan sekarang banyak. Nah, lagu penyembahan, tetapi yang instrumental, ya, yang lagunya la 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 la. Nah, gitu ya. Itu apa itu? Seperti rusak kan ya. Nah, dengarkan. Setelah itu belajar menundukkan, fokuskan ke dalam perutmu di sini. Fokuskan pikiran dan hatimu ke dalam perut di sini. Dan berdiam diri. Udah duduk aja di ranjang atau duduk di tanah, lebih juga boleh. Kita duduk, kita diam. Kemudian fokuskan pikiran dan hatimu, pikiran dan emosimu, perempuanmu ini, fokus ini ke dalam hati. Dan berdiam diri. Diam. Belajar diam. Lupa. Nanti tiba-tiba ada suara, loh, LPG ini tak patah ini belum ya, kompornya belum. Biarkan. Itu gangguan memang. Nah, kalau misalnya lagi diam, anakku belum tak jemput jam berapa ya pulangnya? Jangan, biarkan diam. Pasti suara-suara itu akan keluar. Kenapa? Saya kasih tahu kebenarannya. Karena perempuan itu pun adalah sebuah, tanda kutip ya, binatang yang diciptakan Tuhan Allah untuk menemani Adam. Makanya dia terus ingin berbicara. Pikiranmu itu bukan pikiranmu sendiri. Pikiranmu itu adalah sosok makhluk hidup yang hidup di dalam alam pikiranmu. Dan karena ketika dia terbiasa untuk menjadi Allah, ketika dia terbiasa untuk menjadi Allah, dia nggak akan mau belajar untuk tunduk dan diam. Ketika perempuan itu berkata kepada ular, kami nggak boleh makan, kalau kami makan kami bisa mati. Kata ular itu kepada pikiran dan emosi. Kata ular itu kepada perempuan itu, sesungguhnya engkau tidak akan mati. Yang mati itu suamimu Adam, karena suamimu itu adalah unsurnya dari hati dan jiwa. Hatinya akan diisi oleh kegelapan dan kematian. Walaupun jiwanya hidup, tetapi hatinya akan mati. Engkau perempuan, engkau pikiran dan emosi. Oh, engkau perempuan, engkau sesungguhnya tidak akan mati, tetapi engkau akan menjadi Allah. Dan Allah itu hidup di dalam setiap pikiran kita. Bisakah kita menundukkan Allah kita itu? Allah dunia ini untuk tunduk kepada Adam, untuk tunduk kepada Tuhan yang bertahta di atas hati Adam. Ketika engkau menerima Yesus, roh Yesus itu sendiri mengisi hati Adam. Nah, ketika roh Tuhan mengisi hati Adam, Adam menjadi benjana, wadah yang memegang hati yang berisi roh Tuhan itu. Jadi ketika Allah, yaitu aku adalah Allah, aku gak mau tunduk, itu belajar ditundukkan. Pikiran emosi ketika tunduk kepada Adam, maka diri kita bisa mulai belajar untuk melihat Allah. Inilah jalannya. Kalau konsep ini terkesan asing, tetapi Tuhan sudah bukakan buat gereja ini di Pulau Sari, bahwa ada jalan suci, jalan tol suci, adalah berbahasa roh.
tetapi juga melihat ke dalam, melihat Kristus yang ada di dalam. Melihat Kristus yang ada di dalam, belajar mengajari pikiran, emosi perempuan ini untuk tunduk. Sampai kapan, Pak? Sampai hatimu itu penuh dengan kehidupan dari Bapa. Sampai hatimu penuh dengan kehidupan Yesus itu sendiri. Dan sampai wadah jiwamu itu diisi oleh wadah jiwa Yesus. Artinya jiwa Yesus itu mengisi wadah jiwamu. Dan sampai pikiran Kristus itu mengisi wadah pikiranmu. Dan sampai energi, kekuatan, kuasa daripada Roh Kudus menguasai wadah kekuatan. Di sanalah engkau akan bukan lagi melihat Tuhan sebagai samar-samar, tetapi engkau melihat Tuhan muka dengan muka. Karena waktu itu Kristus akan lahir kembali dari dalam hidup. Yaitu manusia Kristus akan lahir kembali dalam hidup. Ketika Kristus yang di dalam diri kita ini, Yesus jiwanya menguasai jiwa kita, Kristus akan keluar kembali, masuk ke dalam dimensi hidupmu. Mungkin ada waktu untuk berdoa, kita akan segera berdoa. Saya undang tim musisi. Barang siapa yang belum dibaptis oleh bahasa roh, yang belum dibaptis Roh Kudus, siapa? Boleh berdiri saat ini. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa.